Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Andong Apriantono Umbaharu dengan NIM 2321100010. Saya akan mempresentasikan dengan tema isu tentang kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Yang pertama adalah latar belakang. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang terus meningkat. Anak-anak sangat rentan karena kurangnya pemahaman dan keberanian untuk melapor, sementara pelaku sering berasal dari lingkungan terdekat. Banyak kasus tidak terungkap karena adanya rasa takut, malu, atau tekanan sosial. Rendahnya edukasi seksual, budaya tabu, dan lemahnya sistem perlindungan menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Yang berikut stakeholder dan perannya. Anak-anak sebagai kelompok rentan yang perlu perlindungan. Terus orang tua atau keluarga itu pengawasan dan edukasi nilai, sekolah dan guru, agen pendidikan dan ruang aman, masyarakat sebagai pelindung atau potensi risiko, lembaga negara atau KPAI, penegakan hukum dan pemulihan, LSM atau psikolog sebagai pendampingan dan advokasi, dan terakhir tokoh agama atau budaya sebagai edukasi nilai dan pengaruh budaya. Yang berikut diagram causal loop atau siklus masalah, di mana diagram menunjukkan siklus kekerasan seksual pada anak yang saling berkaitan. Kurangnya edukasi seksual membuat anak tidak sadar bahaya, sehingga mudah menjadi korban. Ketika anak takut melapor, kasus tidak terdeteksi dan berulang. Budaya tabu dan minimnya dukungan sosial memperkuat siklus ini. Adapun akar masalah, yang pertama rendahnya literasi seksual anak dan orang tua, yang kedua budaya tabu dalam membahas isu seksual, dan yang ketiga minimnya sistem pelaporan ramah anak, keempat penyalahgunaan relasi kuasa, dan yang terakhir adanya rendah partisipasi komunitas. Yang berikut ada solusi dan implementasi. Kepemimpinan yang digunakan, yang pertama ada servant leadership, berfokus pada kebutuhan anak, dan yang kedua ada transformation leadership untuk ubah budaya dan sistem. Terus ada strategi implementasi, yang pertama adalah forum perlindungan anak, yang kedua kampanye edukatif dan slogan, dan yang ketiga ada modul pendidikan seksual. Yang berikut pendekatan komunikasi dan kolaborasi. Yang pertama komunikasi inklusif dan berbasis empati, yang kedua libatkan tokoh agama dan masyarakat, yang ketiga pelatihan guru atau orang tua, dan yang terakhir ada hotline dan kanal pelaporan online. Dan yang terakhir kesimpulan, pelecehan seksual pada anak usia dini adalah masalah serius yang mencerminkan kegagalan sistem sosial dalam memberikan edukasi, perlindungan, dan komunikasi yang sehat. Pendekatan berpikir sistem diperlukan untuk melihat keterkaitan berbagai pihak dalam isu ini. Kepemimpinan yang melayani dan transformatif sangat dibutuhkan agar tercipta lingkungan aman dan budaya yang mendukung perlindungan anak.